Dan baru saja kick off, babak kedua kembali dimulai. Agung Pras yang bertugas menjadi pengadil yang jelas. Turnamen Bima Cilik Cup 1 tahun 2025 masih sepenuhnya didukung oleh Pemdes Tegal Gubuk, Koramil Arja Winangun, Polsek Arja Winangun, Karang Taruna Surapati Tegal Gubuk, Polres Cirebon, Camat Arja Winangun, PT Hamas Ijun Sport, Garuda Sport Real Apparel, Lutfren Apparel, Melan Jaya Tekstil B dan A, PAI Plastik, Salma, Azam NK, Fashion M Poli, Juara Plastik, Lalin Plastik, Toko Ikhwan, Semesta Tekstil, Wanda Collection, Lembu Muda, 2A Bilvano, Zanzabil, Omslot by Jum, Arumi, AB Askarla, BPD Tegal Gubuk, Meli Collection, Rembulan Store, Brazeba Fashion, SGC, EMJ, RJ Collection, Pasar Sandang Tegal Gubuk, Prima, CMP, Rafa Tekstil, Ayam Surundek, TS Al Hilal, Laundry Cirebon, Fakih Collection, Akil Collection, Hilwat Collection, SMK Al Hilal, Nijar Zumi. Pergantian pemain dari kesebelasan SAC. Keluar Dani nomor punggung 20 dan masuk Bolang nomor punggung 5. Bolang ya nampaknya masuk dari bangku cadangan pemain yang besar bersama Teranes 7. Kita nantikan akankah Bolang mampu menggantikan peranan dari sosok dan masih kita nantikan Bolang. Di babak kedua tentunya babak yang cukup menentukan, masih akan saya coba lanjutkan kembali jalannya pertandingan ataupun sponsorship yang sepenuhnya mendukung gelaran Bima Cilik Cup 1 tahun 2025. Ada OP Fashion, Toko 17, Bakul Kain Idam Collection, Kaisa Collection, Peril, Dua Putri, D dan A Fashion, Indah Fashion, Fakih Drum, RR Shop dan Garis Sudut Rafki Collection, Mamaku Caim, Mamaku Arjunawun, Mamaku Aska Tegal Gubuk, Pemdes Junti Kebon, Asiki Collection, Rehan Papi, Syafina Spray, Air Counter, Pemdes Sandy Arhanja Collection, dan juga masih sepenuhnya diliput secara tajam, terpercaya oleh Info Tarkam Cirebon, juga cepatan tajam melalui AA Kaji Rehan. Ya wes, kembali menjadi babak kedua, babak yang cukup menentukan siapakah di sore hari ini yang akan melenggang menuju fase 16 besar. Babak pertama kedudukan sama kuat 0, sementara di awal babak kedua permainan yang coba dikuasai kesebelasan FAC ataupun tim yang datang dari Susukan Bocong. Wah, berbahaya kembali. Ada satu gelombang serangan yang coba dihentikan lagi-lagi Aldi Bas dengan segudang pengalaman pemain muda berbakat yang dimiliki. Yang jelas masih kita nantikan kembali satu upaya dan satu tekanan marking ketat dibangun dari sektor sebelah kanan. Sementara di sore hari ini begitu luar biasa hari yang cukup berbahagia untuk Mas Imam Pesek yang sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun tentunya. Wow, hampir ada satu kesempatan dan pergantian pemain dari kesebelasan SAC. Reang nomor punggung 2 keluar digantikan Sadat nomor punggung 8. Kembali ada pergantian pemain nampaknya dari kesebelasan SAC. Sadat masuk, Reang masih keluar. Sementara luar biasa hari ini juga masih ada yang berulang tahun, Mas Imam Esa, luar biasa ulang tahun. Anggalina Ang, sehat selalu Ang, panjang umur dan berbahagia. Yes, luar biasa tentunya atensi dari rekan saya yang kembali sedang berbahagia. Sementara di tengah-tengah lapangan juga begitu sangat enak sekali pertandingan yang kita saksikan bersama. Masih terjalin tekanan yang begitu cepat, one tap marking berbahaya dan masih dalam conditioning yang begitu baik sekali bertahan. Luar biasa tekanan dia dan ada Bayu cepat sekali. Bayu mencoba menuju ke yang menang one tap marking. Bayu luar biasa tentunya ada kesempatan dan masih kita nantikan apakah yang terjadi di sana foul ataukah tendangan bebas dari kesebelasan Family Bekasi.
Kita tunggu tentunya. Tadi ada triples kecepatan dari Bayu, diimbangi tentunya ketenangan dari penjaga gawang Ius Hermansyah. Kita nantikan tentunya di area box penalti. Oh, ada tendangan biasa saja bagi kesebelasan Family Bekasi. Sementara untuk besok sore kembali menjadi laga derby Jabar yang akan tersaji di hadapan kita, kesebelasan Top 3 Bandung versus Brawijaya yang datang dari kota Sumber Kenanga ataupun Kabupaten Cirebon. Sementara masih kita tunggu bersama, di mana jelas Family di zona ini begitu dominan sekali dengan serangan yang dibangun baik dari sektor sebelah kiri maupun di sisi sebelah kanan. Sementara jelas pertahanan yang kembali coba dibantu, namun nampaknya di sana kembali ada foul yang terjadi persis di depan pengadil lapangan, memaksa kembali upaya dari kesebelasan Family Bekasi untuk menekan pertahanan dari tim SAC yang nampaknya di sore ini sudah menggantikan 3 pemainnya di babak kedua. Masuknya Bolang, kemudian juga ada Amir. Akankah di babak kedua ini mampu merubah ritme ataupun taktikal yang coba dimainkan? Sementara kembali bola yang coba dijauhkan dari area box penalti, coba bertahan nampaknya di sektor sebelah kanan melalui sosok Ucim, pemain yang sedikit terekspos di babak pertama. Ucim Bayu nampaknya tadi terlalu tanggung, bola yang sudah jauh meninggalkan lapangan. Lagi-lagi ketenangan dari sang senior. Satu upaya kembali one touch marking, coba kembali dibangun dan masih kita tunggu ada lemparan ke dalam. Nampaknya bagi kesebelasan SAC sosok Hendrik yang bermain begitu enak sekali. Ketenangan Hendrik yang nampaknya masih terganggu oleh marking dan juga tentunya intercept yang begitu berapi dari kesebelasan jelas SAC yang kembali coba membangun serangan. Sementara masih kita nantikan bersama ke dalam kap baik kesebelasan Family luar biasa. Family yang kembali coba berdeliberasi dan satu tekanan jauh menuju ke sektor tadi, namun namanya coba dibiarkan saja oleh Hendrik. Luar biasa satu pemain yang sempat memperkuat tim Maung Anom. Sementara lemparan ke dalam bagi kesebelasan Family melalui Randy yang bergeser dan masih kita nantikan rapat sekali rapi pertahanan yang kembali coba dimainkan Salman di sektor pertahanan ataupun area pertahanan di sisi sebelah kiri. Ia adalah satu upaya dan satu tekanan yang masih dijalin begitu enak sekali kesebelasan Family. Terlebih dahulu juga tentunya kami ucapkan selamat jalan untuk rombongan Pak Bupati yang baru saja lewat di tol Cipali. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan masih di lapangan tentunya Bima Cirik. Satu kali kembali juga berhasil dijauhkan dari area box penalti dan satu kali kembali juga masih jauh melebar di atas Mister Gawang Iko. Wow, benar-benar Family nampaknya meningkatkan intensitas serangannya dengan banyak sekali tekanan yang coba dilakukan dari luar area kotak penalti. Finishing tadi yang masih nampaknya cukup jauh di sisi kanan. Nampaknya pemain bernomor punggung 5 ada bola. Oh, what happened teman? Nampaknya ada kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan si Bolang. Luar biasa pemain jebolan dari Terane Setuju bersama jejak si Gundul. Nampaknya Bolang yang kali bermain di sisi sebelah kiri, nampaknya masih cukup kesulitan untuk melepaskan diri dari tekanan ataupun Randy yang bermain begitu militan. Ada 2 kartu kuning yang nampaknya keluar dari saku pengadil lapangan dan tendangan bebas bagi kesebelasan SAC melalui nomor punggung 7 Ubay jauh ke sektor kanan. Satu tekanan kembali coba dibangun dan jelas pelanggaran proses di depan pengadil lapangan dan masih kita nantikan. Jelas kali ini kembali kesempatan bagi kesebelasan SAC menekan dari sektor tengah dan tendangan lurus. Nampaknya di babak kedua menjadi kesempatan yang cukup berharga. Kita nantikan akankah dengan tendangan bebas dari luar area kotak penalti. Kali ini ada Amir, salah satu pemain yang didatangkan dari Tunas Betawi. Kita nantikan akankah Amir berhasil mengecoh ataupun mengoyak jalan dari Ius Hermansyah. Amir dan angkat. Nampaknya hanya berjarak sekitar 20 cm di atas Mister Gawang Ius Hermansyah. Amir, salah satu pemain keponakan
dari Atep yang besar bersama tim Persib Bandung. Dan kembali ada persiapan yang coba dilakukan oleh kesebelasan SAC. Ada Topik Hidayat, salah satu pemain yang kali coba dipersiapkan dari siapa pemain yang bakal digantikan Topik. Sementara kembali ada satu sapuan dan cukup beruntung nampaknya bola yang masih bergulir di sisi kanan. Pergantian pemain dari tim SAC. Titik-titik lakukan nomor lakukan arane salah metu Topik mancing cer ditulis arane cer aja titik-titik lakukan arane nomor punggung 19. Luar biasa sampai keker titik-titik lakukan arane salah keluar dan masuk nampaknya kembali pemain yang bermuda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan SAC. Kita nantikan kembali melalui satu aksi individu. jelas kali ini ada satu gol dan kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan pemain bernomor 26. Nampaknya di sana ada Salman, salah satu pemain kelahiran Mumbai, India, tetangga dari Amitabh Bachchan. Salman yang mendapatkan hadiah kartu kuning pertama ataupun kartu kuning ketiga di babak kedua. Dan pemain bernomor 10 nampaknya Super Supi yang tadi dihentikan secara legal oleh pemain bernomor 26 Salman, salah satu pemain tetangga dari Amitabh Bachchan, pemain kelahiran Mumbai, India yang dimiliki oleh tim SAC. Kesempatan kembali ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 agar hidup yang sudah dibangun oleh kesebelasan SAC. Akankah sosok Hendrik sang senior pemain yang banyak membela-bela tim-tim besar? Kita menantikan, jelas kita tunggu kembali dan satu kesempatan melalui Hendrik. Dan hanya berjarak sekitar 1 jengkal. Tendangan melipir begitu indah dari sosok Hendrik yang kembali mempertonton skill terbaiknya melalui satu tendangan bebas ala-ala Ibrakadabra di sektor sebelah kanan dengan tendangan masih sedikit tercecer. Tenang sekali nampaknya penyempatan dari sosok Hendrik yang sampai saat ini masih menemukan kebuntuan hingga memasuki pertengahan di babak kedua. Kedudukan masih cukup berimbang dan kecepatan kembali coba dibangun. Ada one touch marking, masih kita lihat satu dorongan yang dilakukan pemain SAC memaksa kembali gelombang serangan yang gagal dibangun oleh kesebelasan SAC melalui satu umpan defense, umpan yang begitu memanjang, umpan long ball yang nampaknya kembali coba dimainkan oleh kesebelasan SAC. Amir di sana, masih Amir, terlambat pergerakan dari Amir. Kita nantikan Family coba menekan, gagal kembali. Dua pemain yang kembali coba menghentikan pemain dari tim Family. Sementara ada Derek coba kembali dan kembali ada satu gol. Dan kali ini nampaknya masih harus merokok kocek dari kartu kuning. Kembali keluar dari saku pengadil lapangan. Ada 4 kartu kuning yang sudah keluar dari saku pengadil lapangan. 3 diantaranya untuk tim Family dan 1 untuk tim SAC. Aji ya nampaknya kali mendapatkan hadiah kartu kuning dari pengadil lapangan. Nampaknya tensi yang kembali semakin meningkat di penghujung ataupun di pertengahan babak kedua. Sementara tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter di sisi kiri penjaga gawang Ius Hermansyah. Kita nantikan ada 2 pemain yang sudah bersiap-siap berancang-ancang di depan sirkuit bundar. 1, 2, 3 langkah masih kita nantikan dan angkat masih memutar rapat sekali pertahanan dari tim Family. Sementara kembali ada cungkil bol yang coba dimainkan di sektor sebelah kanan. Masih terjadi kembali perebutan bola rapat sekali nampaknya ke pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Family Bekasi di sektor sebelah kiri. Upaya kembali coba di respon oleh kesebelasan Family. Wow, enak sekali permainannya kembali coba dikembangkan. Masih kita nantikan ada satu sapuan kembali di sisi sebelah kiri
cukup cepat sekali nampaknya. Derek yang coba dimainkan oleh kesebelasan family. Begitu enak bola bergulir. Sementara masih kita nantikan dan masih kami informasikan untuk besok sore, di mana derby Jabar kembali akan tersaji di hadapan kita. Kesebelasan Popri Bandung versus kesebelasan Brawijaya dari Kota Sumber Kabupaten Cirebon. Besok sore kembali menjadi salah satu laga yang akan sangat luar biasa hadirnya. Para pemain yang besar masih memperkuat tim Liga 2 dan juga Liga 3. Besok sore kembali akankah menjadi salah satu drama yang kita nantikan bersama. Popri Bandung versus kesebelasan Brawijaya dari Kota Sumber. Masih menunggu tentunya di sektor sebelah kanan apakah gerangan yang terjadi. Oh, ada satu foul yang kembali nampaknya bagi kesebelasan SAC yang masih coba berusaha menekan dari sektor sebelah kanan. Tendangan bebas untuk yang ketiga kalinya di babak kedua. Kita masih menunggu tentunya hingga berakhirnya pertandingan babak kedua nanti. Akankah skor sekacamata masih mengunci, sementara jelas masih dalam penguasaan anak-anak Ubayu. Gagal nampaknya Boy. Sementara di sana Ubay yang coba datang menekan, namun tendangan dari Ubay entah kemana. Yang jelas penjaga gawang yang masih tergeletak di tengah-tengah lapangan. Apakah gerangan yang terjadi teman? Masih kita nantikan bersama. Yang jelas mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun kondisi dari penjaga gawang Ius Hermansa yang sejauh ini tampil begitu sangat luar biasa, tampil begitu brilian di bawah Mister Gawang Family Bekasi. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Family. Sementara juga masih sudah bangkit salah seorang pemain dari tim Family Bekasi yang sama-sama baik Family maupun SAC menemukan kebuntuan, menemukan kesulitan dengan gelombang serangan ataupun marking yang begitu ketat rapi dibangun oleh kedua tim. Kita masih menantikan kembali di sana Hendrik masih dengan kecepatannya, dengan tenaga yang cukup luar biasa. Hendrik berhasil menuju area kotak penalti, namun nampaknya begitu rapi sekali pertahanan yang dibangun ataupun coba dikembangkan kesebelasan SAC. Hingga saat ini masih cukup beruntung, begitu militan, dan masih kita nantikan kembali ada drama yang tersaji persis nampaknya di depan area box penalti. Tenang biasa-biasa kembali bagi kesebelasan SAC melalui quick play dari El Capitano. Bergeser pada si bola, dorong jauh menuju area kotak penalti. Ketenangan dari pemain bertahan ternyata di sana ada, dan di El Capitano juga mencoba menekan, coba lewati garis tengah sendirian, cepat sekali masih ditahan. Coba sekali ada satu tarikan dan masih kita tunggu, dan kartu kuning kembali keluar dari saku pengadil lapangan, dan Ubay nampaknya menjadi pemain kelima yang mendapatkan hadiah kartu kuning dari pengadil lapangan. Semakin sore nampaknya pertandingan juga semakin meriah dengan hadirnya rombongan dari Mama Dede, Lucinta Maya, Luna Maya. Di sore ini pertandingan banyak sekali ditonton oleh bintang-bintang sinetron, dan tendangan bebas kembali sudah dilakukan dan jauh bola menuju ke sektor sebelah kiri. Masih kita nantikan kembali. Yang jelas ada satu derek yang coba dibangun, namun nampaknya begitu rapat sekali pertahanan dari kesebelasan Family. Wantot marking juga nampaknya masih tersaji begitu enak sekali di sektor kiri. SAC berusaha melepaskan diri dan enak sekali Ubay yang kembali nampaknya mencari keberadaan Bayu juga dengan tusukannya yang begitu kejam, sekejam set mantan. Nampaknya Bayu luar biasa, Bayu yang kembali tampil bak Valentino Rossi di sirkuit Sepang berbunyi tereng. Ini nampaknya masih belum cukup untuk melihat ataupun coba membombardir kanan. Masih tekan datang dari kesebelasan SAC, bergeser ke belakang, ada umpan circle yang kembali coba dimainkan. Sementara long ball juga coba dimainkan, jelas di sana Bayu sudah berada 1, 2, 3 langkah di belakang pemain bertahan. Di sore ini benar-benar membuat kita terpana dengan aksi individu yang begitu menawan dari kedua tim. Masih kita nantikan kembali kecepatan yang kembali coba dibangun melalui Sarif. Cukup berbahaya sekali nampaknya. Satu poin yang dilakukan Sarif yang masih terjali
ataupun marking ketat. Juga nampaknya ada duel-duel manja yang tersaji kembali di hadapan kita. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan top 3 Bandung versus Kesuksesan Brawijaya yang datang dari kota Sumber Kabupaten Cirebon. Tendangan bebas nampaknya Tony Randy bersiap-siap. Di sana ada 6 pemain yang coba masuki area box penalti. Satu tendangan lurus dan masih dalam jangkauan penjaga gawang Iko. Seandainya sore ini pertandingan harus berakhir dengan drama tendangan adu penalti, tentunya dua penjaga gawang terbaik yang akan adu skill kita saksikan bersama. Hingga saat ini kedudukan masih cukup berimbang 0-0. Masih kita nantikan bersama tentunya tekanan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan family di sektor sebelah kanan. Entah apa yang terjadi, yang jelas begitu cepat sekali gelombang serangan dan satu ketenangan penjaga gawang Iko. Luar biasa Iko, pemain yang nampaknya di sore ini bekerja cukup ekstra, di mana tekanannya datang begitu cepat dan kembali ada gelombang serangan dan masih kita nantikan. Dan lagi-lagi ada satu kartu kuning yang keluar dari satu pengadil lapangan dengan mengangkat kedua kaki. Lamun cari wong Tegal Gubuk diganjur bertak, namun wong Cirebon lah rasane ya wes tangi maning kebalan maning. Masih kita nantikan ternyata upaya dari defense yang dilakukan pemain family. Hingga saat ini masih tertata begitu berapi. Ada long ball juga, wow, Aldi pas dengan kontrol yang begitu sempurna. Dan Bayu masih Bayu dan Tuhan, ada tiga gerakan masih kita nantikan. Kita tunggu dan kartu kuning kembali nampaknya keluar dari saku tengah di lapangan dan terjadi di mata. Kita masih menantikan yang jelas. Kita tunggu tentunya keputusan dari pengadil lapangan. Yang jelas Bayu yang tadi nampaknya mendapatkan tackle yang begitu keras dari pemain bernomor Ucim. Dan akhirnya bekerja pula tim medis kami yang masih didatangkan dari Rumah Sakit Arjawinangun Lawas. Luar biasa begitu cepat nampaknya penahanan dari tim medis kami. Sementara masih kita tunggu keputusan yang diberikan oleh pengadil lapangan. Tadi keluar satu kartu kuning dan masih kita tunggu area kotak penalti ataukah di luar, masih kita nantikan bersama. Nampaknya ada kesempatan melalui titik putih yang tadi nampaknya terjadi di dalam area kotak penalti. Masih kita nantikan one by one siapakah pemain yang akan mengeksekusi tendangan dari 12 pas. Kita tunggu bersama. Yang jelas menjadi kesempatan bagi kesebelasan SAC untuk merubah papan skor di babak kedua. Nampaknya saling berunding, saling berdelebrasi, bisik-bisik tetangga juga nampaknya. Dan jelas nampaknya Bayu sendiri yang akan melakukan eksekusi tendangan dari 12 pas. Kita tunggu one by one. Bayu versus Ius Hermansyah. Sementara masih kita nantikan Bayu. Bayu, Ius Hermansyah dan gagal melakukan eksekusi dengan 12 pas. Oh Tuhan, apa yang terjadi? Yang jelas lagi mangsa mulai kecebur ningkat. Oh my god, satu peluang emas gagal nampaknya dikonversikan menjadi sebuah gol. Seandainya di sana ada Bang Sonit, tentu cerita berbeda dengan aksi tendangan widurihnya. Bayu gagal melakukan eksekusi. What happened teman? Entah apa yang terjadi di area kotak penalti. Ya jelas pertandingan semakin menegangkan, semakin mendebarkan. Bak sinetron Magic Four yang tayang di Indosiar
ataupun ada apa dengan cinta yang tayang di RCTI. Benar-benar pertandingan di sore ini membuat jantung kita dibikin dagdikduk jreng. Wow, luar biasa tentunya pertandingan yang disaksikan oleh sekitar 1642 pasang mata, dibuat tidak percaya oleh ketangguhan dari penjaga gawang Ius Hermansyah. Tidak sia-sia ternyata mendatangkan penjaga gawang sekaliber, tentunya Ius yang bermain untuk Liga 2 Nasional. Sementara Bayu juga nampak tidak percaya dengan eksekusinya yang berhasil dihentikan. Sementara ada satu tekanan balik dilakukan oleh kesebelasan Family. Puantat marking bergeser. Jelas pelanggaran persis di depan pengadil lapangan. Cepat sekali serangan long ball yang coba dimainkan oleh kesebelasan Family 100 yang coba merespon dengan kecepatan yang kembali dipertontonkan oleh Super Supri. Di sektor sebelah kanan kita tunggu kembali tendangan bebas dari jarak sekitar 32 meter. Satu jarak tembak yang cukup ideal bagi seorang super. Masih kita nantikan. Dan satu tendangan bebas agak melembing, masih nampaknya jauh di atas mister gawang dari Iko 2 hari 2 malam. Tendangan Iko yang masih berada tipis ataupun melambung jauh. Wow, benar-benar pertandingan yang sulit dan sukar dipercaya. Dengan aksi individu, kematangan para pemain, finishing touch yang masih nampaknya masih belum menemukan ataupun masih dengan kondisi 0-0 di babak kedua. Bayu kembali coba menekan one touch marking, juga berhasil dijauhkan dari area box penalti. Sementara Amir bergeser pada sebagai Amir, satu tekanan kembali coba berdeliberasi. Sedikit terlambat nampaknya pemain dari satu tekanan kembali coba dibangun yang jelas datang dari second line. Sudah berdiri dua orang pemain dari kesebelasan Family. Luar biasa ternyata Family yang kembali masih mengandalkan kecepatan melalui direct pass yang dibangun, juga masih menemukan lagi-lagi di sana ada Bayu. Masih Bayu. Luar biasa Bayu yang nampaknya kali ini juga masih dengan skill terbaiknya, dengan skill individu yang menawan. Memasuki penghujung babak kedua, kedudukan masih cukup berimbang. Sementara ada satu satuan satu haluan yang dilakukan pemain SAC bernomor 28. Di sana ada syarat pemain dengan syarat pengalaman, syarat tekanan kembali coba dibangun. Dia jelas ada one touch marking, coba bergeser. Hampir saja bola mampu dikuasai anak-anak dari tim Family. Sementara Ubay bergeser pada sebagai Ubay. Dia jelas bola nampaknya kembali bola kehilangan dari bola dan ada super. Ada injakan nampaknya dari super. Jelas kartu kuning kembali keluar dari saku pengadil lapangan tadi Super yang coba melompat, namun justru menginjak pemain bertahan dari kesebelasan SAC. Luar biasa hingga memasuki batas waktu normal di babak kedua, kedudukan masih 0-0. Lamun jari Bang Solipsi 0-0. Masih kita menantikan akankah pertandingan di sore harus berakhir dengan tendangan adu penalti. Namun juga perlu kami informasikan seandainya pertandingan di sore hari ini harus berakhir dengan tendangan adu penalti, tentunya mohon untuk semua penonton agar tidak memasuki lapangan. Sekali lagi, seandainya pertandingan di sore hari ini harus berakhir dengan drama tendangan adu penalti, tentunya mohon untuk semua penonton agar tidak memasuki lapangan. Sementara mohon untuk rekan panitia, ada bola yang keluar di SMK. Sekali lagi untuk teman-teman rekan panitia, ada bola yang keluar di pojok kidul sebelah wetan. Ya wis, menantikan berhujung babak kedua. Yang jelas kedudukan masih cukup berimbang, kedudukan masih sama kuat 0-0. Ada Bayu kembali dengan kecepatannya. Bayu coba merangsek dari sektor sebelah kiri dan masih kita nantikan one touch one marking. Kembali coba dibangun melalui nomor punggung ada Randy. Dan 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Ada tambahan waktu 2 menit. Tentunya waktu yang terasa begitu singkat dari kedua tim. Guna
merubah papan skor. Yang jelas Bayu masih dengan kecepatannya sendirian di sana. Ada 4 pemain yang coba menutup pergerakan dari Bayu. Bola masih dalam penguasaan pemain depan kesebelasan SAC. Bayu angkat melebar kembali juga, namanya masih berhasil dijauhkan, dan ada pengamatan yang kembali dilakukan oleh satu kanan. Kembali coba dijauhkan dari area box penalti. One touch marking juga. Kembali ada gol yang masih terjadi. Kembali ada 1 kartu kuning yang nampaknya keluar dari saku pengadil lapangan. Luar biasa, ada sekitar 6 kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan. Ada 9 kartu kuning yang sudah keluar dari saku pengadil lapangan, dan masih kita nantikan bersama di penghujung babak kedua. Dan mohon ternyata seandainya pertandingan di sore hari harus berakhir dengan adu penalti agar tidak ada penonton yang memasuki lapangan. Sekali lagi, seandainya pertandingan di sore hari ini harus berakhir dengan tendangan adu penalti, tentunya untuk semua penonton agar tidak beranjak baik tempat duduk ataupun berdiri saat ini. Terima kasih, matur kesuwun family. Ya, harus kembali namanya masih kita bersama di penghujung babak kedua dengan kondisi ataupun kedudukan cukup berimbang, dan akhirnya berhasil kita babak kedua dengan skor akhir 0-0 dan pertandingan di